Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kori Hastiwi dan Fatimatu Zuhro di sini akan mempresentasikan hasil review kami tentang film Laskar Pelangi. Kami juga akan memberikan insight tentang hal-hal yang telah kami pelajari, utamanya sebagai guru, melalui pendekatan sosial emosional. Selamat menonton! Laskar Pelangi adalah sebuah film drama Indonesia tahun 2008 yang disutradari oleh Riri Riza dari skenario yang ditulis oleh Salman Aristo bersama Riri dan Mira Lesmana berdasarkan novel berjudul sama karya Andrea Hirata. Film ini diproduksi oleh Miles Films bersama Mizan Production dan Cinem Art. Film Laskar Pelangi mencetak rekor film Indonesia terlaris sepanjang masa dengan 4,6 juta penonton. Rekor ini dipegang oleh film ini selama 8 tahun hingga dipatahkan oleh film Warkop DKI Reborn, Jangkrik Bos Part 1 pada tahun 2016. Untuk mencari pemeran tokoh-tokoh anggota Laskar Pelangi, Riri Riza melakukan casting di daerah Belitung dengan menggunakan pemeran-pemeran lokal dalam pembuatan film. Film ini juga diambil di lokasi yang sama, Pulau Belitung. Film ini memadukan 12 aktor Indonesia yang dikenal dengan kemampuan akting mereka dengan 12 anak-anak Belitung asli yang bertalenta akting. Film Laskar Pelangi ditayangkan di bioskop Indonesia mulai 25 September 2008 serta diputar di sejumlah layar tancap untuk daerah yang tidak terjangkau bioskop. Sekarang mari kita bahas alur cerita film ini. Film Laskar Pelangi bercerita tentang kehidupan anak-anak dari keluarga kalangan miskin di desa Belitung. Mereka bersekolah di salah satu SD tertua di pulau tersebut, yaitu SD Muhammadiyah. Sekolah ini hanya memiliki 10 siswa, sehingga terancam ditutup dan membuat anak-anak tersebut terpaksa tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Ke-10 anak-anak tersebut yaitu Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Syahdan, Borek, Sahara, Kucai, Trepani, dan Harun. Mereka giat ke sekolah demi mewujudkan impian dan cita-citanya. Ibu Muslimah yang diperankan Cut Mini menjadi satu-satunya guru yang mengajar di SD tersebut. Sementara Pak Harfan diperankan oleh Ikra Negara, merupakan kepala sekolah SD Muhammadiyah. Bu Muslimah dan Pak Harfan terus berupaya mempertahankan SD tersebut agar tidak tutup. Awalnya, siswa SD Muhammadiyah hanya terdiri dari 9 siswa. Kemudian datanglah Harun, seorang anak keterbelakangan mental yang menjadi penyelamat di tengah kekhawatiran guru dan murid mengenai nasib sekolahnya yang akan ditutup. Harun adalah siswa ke-10 yang menjadikan SD Muhammadiyah tetap bisa bertahan dan melanjutkan aktivitas belajarnya seperti biasa. Sementara Ikal adalah pemeran utama film Laskar Pelangi yang memiliki ketertarikan pada dunia sastra. Ia kerap kali menulis puisi dan membacakannya di hadapan guru dan teman-temannya. Ada pula Lintang, siswa dari keluarga nelayan miskin yang berprestasi. Ia bercita-cita menjadi seorang ahli matematika. Selain itu, ada satu siswa yang memiliki bakat dalam bidang seni, yaitu Mahar. Saat sekolah akan mengikuti perlombaan, Mahar menjadi pencetus ide menari dengan tumbuhan langka yang ada di Belitung. Saat perlombaan tiba, ternyata tumbuhan tersebut membuat gatal sekujur tubuh siswa, membuat mereka menari seperti orang kesetanan. Akan tetapi, ide tersebut membuat SD Muhammadiyah menjadi pemenang lomba. Hari-hari yang telah dilalui semakin mengukir kenangan, kekeluargaan, kebahagiaan, dan penuh dengan canda tawa. Meskipun setiap hari mereka harus berjuang untuk sampai ke sekolah, bahkan Lintang, siswa jenius harus menempuh perjalanan yang cukup terjal dengan melewati danau dan perbukitan. Suatu hari, siswa mendapatkan informasi mengenai lomba cerdas cermat. Kemudian, Lintang, Ikal, dan Sahara mengikuti perlombaan itu. Di tengah keterbatasan yang ada, ketiga siswa tersebut bisa membuktikan kemampuannya dengan mengalahkan Zulfikar, guru SDPN yang merupakan sekolah elit yang ada di Belitung. Mereka sangat gembira dan terus meningkatkan prestasinya. Film Laskar Pelangi yang berdurasi 125 menit ini sangatlah menginspirasi dengan banyaknya nilai-nilai positif yang dapat dipetik. Utamanya, dunia pendidikan juga melakukan refleksi dan evaluasi terhadap sistem yang ia miliki. Bagaimana mereka memfasilitasi anak-anak di ujung Indonesia dan memberikan mereka pendidikan yang layak. Tak lupa pula, pengabdian guru dan kepala sekolah di SD Muhammadiyah sangatlah menyentuh. Dengan perjuangan guru di film ini, kita dapat melihat dengan gamblang tentang guru sebagai pahlawan tanpa jasa.
Kegigihan siswa menjadi highlight utama di film ini. Namun jangan kita lupakan pengorbanan dan kehebatan guru di film Laskar Pelangi ini untuk memperjuangkan hak muridnya dalam belajar. Melalui film ini ada beberapa hal yang kami pelajari. Yang pertama, keinginan keras guru untuk mendidik peserta didik akan berpengaruh besar pada motivasi belajar mereka. Ini ditunjukkan pada film di mana guru di SDN Muhammadiyah tidak berkecil hati di saat mereka memiliki fasilitas yang tidak cukup atau di saat sekolah mereka hendak ditutup, tapi ia tetap memperjuangkan hak muridnya dalam belajar. Yang kedua, lingkungan dan fasilitas yang terbatas bukan batasan bagi pendidik untuk menyalurkan ilmu. Seperti yang kita lihat di film, di SD Muhammadiyah merupakan SD yang tidak memiliki fasilitas yang lengkap, bahkan bisa dibilang tidak layak. Meja, kursi sudah rusak, lemari juga yang sudah tidak bisa ditutup, papan tulis masih menggunakan kapur, dan mereka harus menempuh jarak yang lama untuk membeli kapur. Namun, hal tersebut juga tidak membatasi mereka dalam belajar. Hal inilah yang kita perlu contoh dalam pendidikan masa kini. Yang ketiga, dukungan emosional ke peserta didik sangatlah berpengaruh bagi mereka. Yang keempat, peserta didik memiliki keunggulannya masing-masing dan guru harus bisa mengoptimalkan segala potensi mereka. Seperti yang kita lihat di film, salah satu murid pintar dalam sastra, salah satu murid pintar dalam LCC, dan masih banyak lainnya. Dan kita sebagai guru harus dapat mengoptimalkan potensi tersebut tanpa mendiskriminasi salah satu peserta didik. Yang kelima, rasa kekeluargaan dalam kelas dapat membantu peserta didik meningkatkan kemampuan sosial emosional mereka. Seperti yang telah kita pelajari bahwa guru berperan penting dalam memberikan peserta didik ruang belajar yang aman, nyaman, dan berpihak. Yang terakhir, pembelajaran dapat kita dapatkan melalui mana saja, entah itu pengalaman atau buku pelajaran. Saya rasa sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.